Salam cinta penuh kedamaian, ketemu lagi di podcast Karma dan Reinkarnasi. Tapi sebelum mulai dan sebelum masuk ke Bunda, mungkin kita bumper dulu. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu penyembuhannya menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Oke, kita udah lihat bumpernya. Sekarang kita mulai lagi. Sebelumnya ternyata Bunda udah rame banget di chat nih. Wah. Ya, mungkin sebelumnya mungkin Bunda bisa menyapa dulu teman-teman yang ada di yang sudah standby nih. Bahkan tadi ada beberapa yang udah standby dari sebelum pintu teater dibuka, Bunda. Ya, salam cinta penuh kedamaian. Malam hari ini saya sangat bersyukur ya, bahkan ditungguin sebelum pintu teater katanya dibuka ya. Berarti antusias Bapak Ibu untuk belajar, bertumbuh sangat luar biasa. Kita harus menghargai proses ini. Kemarin kan kita ngomong karma, reinkarnasi, dan jati diri. Jati diri. Tapi kali ini yang kita bahas apa ya, Dokter Astu? Sekarang kita bahas karma, reinkarnasi, dan meditasi. Meditasi. Kita kan lihat bahwa ini adalah suatu proses pembelajaran, Bunda, ya sebenarnya ya. Dan sesuai dengan yang kita pahami di Soul dan yang sering Bunda kasih tahu kan itu bahwa semua tuh nggak ada yang kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita semua tuh nggak bisa gratis kan gitu. Terus orang nanya langsung, waduh saya nonton nih gimana gitu. Silakan Bapak Ibu menonton. Kalau misalnya merasa mendapatkan manfaat, mungkin bisa support kami dengan donasi pembelajaran. Mungkin akan kelihatan di bawah ininya rekeningnya. Bukan untuk kami sebenarnya, tapi kita paham bahwa dengan proses ada barternya, biasanya pembelajarannya itu lebih tancap, lebih bisa dipahami dan lebih bisa mengubah. Karena di alam ini berlaku hukum tabur tuai. Memang pembelajaran ini kan kita sendiri ingin berbagi ya. Sebenarnya ada manfaat dari kami tim Soul berbagi, berarti kita menanam lebih banyak dan pasti hukumnya pasti kita akan menuai.
Nah, tentunya dari dua arah juga Bapak Ibu juga ingin bertumbuh ya untuk proses tentu peningkatan kesadaran ya, lebih aware dan spiritual juga bertumbuh. Maka ya kita pun menawarkan untuk proses Bapak Ibu dapat berbagi juga. Toh ini semua akan kita gunakan untuk istilahnya proses pencerahan ya, boleh berbagi lebih banyak sehingga nantinya banyak orang juga menjadi lebih baik. Ya, dan nggak cuma orang lain, tapi diri sendiri juga akan jadi lebih baik ya. Ya, kita masuk aja Bunda ke materi, bukan materi ya, ke diskusi kita. Ini diskusi tentang karma, reinkarnasi, dan meditasi. Meditasi ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok saya kepikiran nanyain tentang karma, reinkarnasi dan meditasi? Oke. Soalnya Bunda kan ini ada dua program nih yang jalan nih sekarang. Iya ya. Selain kelas-kelas online kayak langkah awal mengenal jati diri, 4 aspek. Saya cuma penasaran ini. Mungkin banyak juga teman-teman yang penasaran. Apa sih hubungannya meditasi sama karma dan reinkarnasi? Apa ini cuman dua hal yang secara iseng, ya udahlah, satu meditasi, satu karma reinkarnasi, atau ada maksud tertentu kenapa dua program ini yang dipilih Bunda? Emangnya bisa ya karena iseng? Ya kan, penasaran gitu. Oh gitu. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kita punya dua program yang sedang kita bagikan. Yang pertama karma reinkarnasi dan juga meditasi. Sebenarnya apakah ini berkaitan? Ya memang sangat berkaitan ya, sangat berkaitan dalam proses ini. Jadi kenapa kita lebih fokus pada bagaimana Bapak Ibu dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Tentunya dengan paham ya, paham dulu karma reinkarnasi. Ya, karena disinilah kita akan menjadi mengerti jati diri ya. Kemarin kan sudah tahu jati dirinya. Kemudian apa dasar dari semua proses ini adalah energi. Nah, episode 0 ya. Ya, episode 0. Ada episode 0. Episode awal gitu. Ya, prolog ya. Oh ya, terus nah dari sini tentu kita mikirin lagi. Terus bagaimana untuk aplikasinya, untuk proses mengenal jati diri ini kan ternyata butuh lebih paham dengan diri. Maka proses meditasi ini sebagai jalannya. Ya, jadi jalannya knowledge-nya dengan karma dan reinkarnasi, action-nya dengan meditasi. Oh, meditasi itu udah hitungannya action? Ya, itu bagian dari action. Padahal kan cuman duduk, diem, dengerin. Ya, kan ada dua action nih. Karena ya ketika awal kita paham dengan yang sudah ikut mengenal jati diri kan akhirnya ngerti nih, oh ya ternyata saya itu lebih dalam ya pahamnya. Jadi ada actionnya pun ada dua hal. Action secara berfisik dan action secara energi. Nah dari proses karena kita paham tubuh kita ada yang berfisik dan berenergi, inilah kita menyelaraskannya. Action secara berfisik kan sudah dilakukan ya dengan aktivitas fisik, istirahat ya, makan, olahraga, berinteraksi sosial ya, hubungan-hubungan bermasyarakat dan keluarga dan semuanya. Nah, apa hubungannya dengan meditasi? Nah, memang meditasi kan banyak macamnya Dr. Hasto. Tapi kita di Soul menggabungkan proses meditasi untuk melengkapi dari proses action kita. Melengkapi action berarti jika tadi Bunda bilang harus ada dua action. Dua action ya, dua secara berfisik dan satu secara energi. Nah, mengenal jati diri ya perlu teorinya lah, paham ya. Dan actionnya ya dengan meditasi karena butuh power untuk menyelesaikan konsep batin. Nah ini saya coba nyari-nyari maksudnya pandangan tentang meditasi itu seperti apa sih di luaran. Memang udah mulai banyak kan penelitian-penelitian yang proses meditasi itu bisa membuat lebih tenang, membuat lebih nyaman segala macam.
Dan saya juga penasaran, apa sih arti meditasi itu sendiri kan gitu. Kalau lihat di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kayak serius banget kita nih ya. Meditasi itu dibilang sebagai satu pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Setuju, Bunda? Ya, setuju. Nah, sesuatunya itu apa ya? Nah, itu kembali dari proses meditasi apa yang dipilih. Jadi nggak semua meditasi tujuannya sama. Ya, itu tadi pemusatan. Tapi ternyata prakteknya meditasi itu bisa macam-macam ya. Masalahnya saya kan juga belajar nih dari semua guru-guru saya. Ada awal meditasi melihat satu titik, memusatkan pikiran pada satu titik. Ya, tujuannya supaya pikiran kita tenang, tidak lari kemana-mana. Jadi pusat setiap kemana pecah lagi ke satu titik. Ada yang bilang meditasi cahaya, melihat lilin saja, nyala api saja. Ada yang bilang meditasi memusatkan ke hidung, ujung hidung saja. Ada meditasi dengan proses napas saja, perhatikan napas. Ada meditasi yang dengan proses berjapa. Ada meditasi dengan vipassana, ya, menyadari proses kesadaran kita berjalan, duduk dan macam-macam. Ya, banyak sekali gitu yang ditawarkan. Nah, itulah yang akhirnya saya ya berpikir dalam proses, karena kita paham energi. Secara berfisik kita melakukan banyak aktivitas, saya lebih memilih untuk berkesadaran secara energi ini untuk juga menyelesaikan konsep memahami jati diri. Jadi saya memilih meditasi soul reflection ya, untuk dapat melihat ke dalam diri. Tidak cukup hanya melihat ya dengan tuntunan, tapi kita melibatkan nih power kekuatan Tuhan untuk membantu kita membebaskan pendaman-pendaman secara energi yang kita bawa kemana-mana, yang digendong kemana-mana. Itu kayak Mbak Surip, tak gendong kemana-mana. Ya itu kan terbebani manusia. Tapi akhirnya saya juga melihat tidak banyak meditasi di luar yang ditawarkan dengan konsep dasar energi dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Kalau yang ngomongin dasarnya energi banyak kan? Oh, banyak. Proses. Ada yang harus pernafasan selama berapa jam untuk sirkulasi energi lebih baik. Ada yang pergi ke satu tempat yang katanya energinya kuat. Jadi dengan di situ dia menyerap energi supaya lebih sehat dari bumi. Ada yang waktu itu cerita jalan kaki tanpa alas kaki untuk menyerap energi. Itu kan ngomongin energi semua. Betul. Bahkan ada yang berendam di laut ya di untuk di mata air, kumkum, menyerap energi air. Ya benar juga. Nah, itu kan tujuannya memusatkan pikiran dan rasa untuk tujuan tertentu tadi yang di kamus untuk mencapai sesuatu kan gitu. Sesuatu. Nah, sesuatunya kan tergantung apa yang mereka inginkan. Berarti nggak semua meditasi, karena ada banyak meditasi itu setiap meditasi memiliki tujuan yang berbeda. Makanya kita harus pintar juga memilih tujuan kita apa. Sehingga banyak ketika saya menawarkan meditasi soul reflection, ayo dong meditasi. Jawaban mereka, wah saya sudah meditasi tapi hasilnya begitu-begitu saja gitu loh. Nah, kan tergantung sekarang meditasi yang bagaimana yang Anda lakukan. Ya, yang menentukan proses pencapaian tadi, sesuatu tadi. Itu udah kayak aneh ya Bun ya. Orang bilang obat itu menyembuhkan. Nah, jadi obatnya apa? Iya, kalau sakit. Kalau obat apit ya. Kalau sakit kepala minumnya obat mencret ya nggak nyambung juga kan gitu. Oh gitu ya, itu kata dokter loh ya. Iya, benar.
Ya. Nah, terus tadi kan berarti kalau ada banyak apa namanya jenis meditasi, kita harus pintar-pintar memilih yang sesuai dengan tujuan yang mau kita capai. Dengan meditasi yang Bunda bawakan, tujuan apa sih yang mau dicapai? Iya, dengan ini tujuan. Tumben ada orang bertanya, apa sih tujuannya meditasi soul reflection? Loh, saya cuman apa ya, mengembangkan dari yang katanya KBBI ini. Oh gitu yang ya. dibilang harus mencapai sesuatu ini kan tanda tanya banget. Memang itu selaras ya proses meditasi, karena saya banyak belajar proses meditasi, akhirnya saya ya mengambil sisi yang positif-positif lah ya. Bukan berarti yang lain buruk, tidak, karena tujuannya berbeda. Kalau saya mungkin pagi hari ini ada yang nanya apa bedanya yoga sama meditasi. Lah duduk hening misalkan, tangan mudra pernapasan, ya itu juga meditasi. Tujuannya apa? Untuk hening aja, relax, bisa juga. Nah, tapi berbeda dengan meditasi dalam proses soul reflection. Meditasi online yang sering kita lakukan setiap hari Rabu. Karena tidak hanya suruh diam, hening, menyadari tubuh dari kepala sampai kaki, kan bisa aja. Karena saya dulu juga mengajarkan proses, kalau yoga saya ajak dulu untuk berkesadaran dengan tubuh fisiknya. Baru kita mulai bergerak dengan pernapasan dan mulai dengan teknik yoga yang mana. Tapi di sini tujuan daripada meditasi soul reflection kan berkaitan dengan karma dan reinkarnasi. Bahwa tubuh manusia itu membawa semua bentuk rekaman jiwanya dari proses reinkarnasi yang terdahulu. Di lahir ada melakukan sesuatu, terekam. Meninggal lahir lagi, sisa rekamannya dibawa. Ada kemungkinan membuat rekaman-rekaman baru lagi. Membentuk rekaman baru, tapi kalau dia bertumbuh, membersihkan mungkin dapat sedikit ya. Lahir lagi. Nah, sekarang kan kita tentu membawa semuanya. Nah, tujuan kita lahir ini kan menyelesaikan juga semuanya. Istilah mensucikan dari semua hal-hal negatif yang kita bawa. Yang kita sebut karma lah, takdir lah, itu kan bagian dari diri kita. Ya, secara batiniah kita bawa. Nah, proses pembersihan diri ini hanya bisa dilakukan dengan kita memahami siapa diri kita. Ya, kalau kita tidak pernah tahu siapa diri kita, bisakah kita membersihkannya? Tidak. Oleh karena itulah, saya mengajak semua orang yang mulai paham dengan konsep energi, ingin lebih damai, ya, membersihkan, untuk mengajak membersihkan semua kekotoran batin yang kita bawa dan tersimpan di aura kita. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan proses energi, karena apa yang kita bawa juga tidak nampak dengan mata. Nah, proses ketenangan ini tidak bisa hanya dilakukan dengan proses olahraga. Orang mengatakan yoga itu untuk ketenangan batin. Tidak bisa, karena batin olah gerak yoga bukan untuk proses batiniah. Balik lagi. Ya. Obat sakit kepala. Ya. Ya, untuk sakit kepala gitu. Ya, kalau yoganya itu untuk proses bergeraknya kan. Pernapasannya dia lebih rileks, tubuh lebih rileks ya dari ketegangannya gitu. Mungkin energi di dalam tubuh yang kotor dapat terlepaskan dalam proses gerak aktivitas. Tapi kekotoran batin tidak bisa dilakukan dengan proses itu. Ya, kekotoran batin ya harus dipahami secara batiniah atau dengan konsep energi tadi. Nah, untuk bisa mengetahui, ya kalau orang, makanya perlu mengenal jati diri itu kan untuk tahu apa yang saya bawa, dan semua ini terradiasi secara energi keluar dari tubuh kita. Nah, saya di sini menuntun Bapak Ibu untuk mengenali diri kita. Makanya saya bagi, ada proses meditasi untuk memaafkan, karena dia punya emosi yang banyak. Begitu memaafkan, energi kemarahan itu dapat terselesaikan.
Tapi itu pun semua tidak bisa selesai dengan upaya diri kita sendiri. Hanya duduk tenang memikirkan kejadian yang lampau, malah kita jadi terbawa emosi lagi. Saking masalah itu sangat berat. Ya. Akhirnya saya mengerti bahwa semua itu membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa sendiri, apalagi kalau diterangkan dengan hukum energi. Untuk bisa membersihkan kekotoran batin kita tuh kita butuh daya dorong butuh power yang besar. Kayak got yang di tempat kita nih tersumbat, ya mampet. Maka kita butuh energi yang besar untuk mendorong hal-hal yang kotor itu keluar dari aura kita. Dan itu hanya bisa ketika kita melibatkan kekuatan Tuhan. Ya. Dan tentunya energi Tuhan pintar, sangat pintar sekali. Cuma sekarang kembali kita butuh memfokuskan dengan pikiran dan perasaan kita energi mana yang mau dibersihkan, yang dibantu dengan kekuatan Tuhan. Jadi kenapa kita perlu memvisualkan atau menandai ini loh, energi ini loh yang tidak baik, marah gitu. Maka pemusatan energi mengikuti pikiran, energi ilahi atau Tuhan akan fokus ke sana untuk dibersihkan. Apalagi kita dengan keikhlasan proses meminta maaf dan memaafkan. Maka energi kotor yang tadinya ada di tubuh kita terlepas. Jadi kenapa orang habis melakukan meditasi soul reflection mereka menjadi lebih plong, ya, relax, karena memang bagian-bagian dari energi negatif yang ada di auranya mulai terlepaskan sedikit demi sedikit. Jadi perlu rutinitas. Jadi kenapa kita juga menawarkan meditasi ini setiap hari Rabu, supaya kita punya waktu meluangkan untuk diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Beginilah Bapak Ibu semuanya, enaknya kalau wawancara Bunda, karena saya punya beberapa pertanyaan sudah terjawab semua, jadi saya tidak perlu menanyakan. Terima kasih. Oke, mungkin sampai sekarang terima kasih untuk semuanya. Oh enggak. Loh, kenapa begitu? Kan nyambung semuanya. Iya. Seseorang itu bisa paham apabila dia tahu benang merahnya dari satu kejadian dengan kejadian-kejadian lain. Jadi kita pun harus menerangkan nyambung juga supaya nggak ditanya lagi. Saya kan sudah tahu apa yang mau ditanyakan, jadi nyambungin. Ya? Enggak. Jadi kan menyambungkannya demikian. Ya. Seperti itu. Jadi kalau saya garis bawahi, tadi ya balik lagi ke tadi, meditasi ada banyak. Semua meditasi punya tujuan yang berbeda. Masing-masing. Karena kita nggak tahu tujuan meditasi lain, ya kita nggak ngomongin itu. Tapi yang kita ngomongin sekarang adalah meditasi soul reflection. Dan tadi Bunda ada sebutin meditasi soul reflection fokusnya adalah untuk menyelesaikan kekotoran batin yang ada dalam diri. Nanti secara rasa akan muncul rasa lebih lega, lebih damai. Tidak cukup hanya rasa loh ya. Kalau kita berbicara dengan proses meditasi dengan energi, maka harus ada perubahan secara energi sebelum dan sesudahnya. Baru itu benar. Nah, itu menarik, Bun. Karena saya nyoba nyari tuh. Kata, ya balik lagi. Saya senang permainan kata ya. Kayak meditasi. Terus saya coba nyari kalau apa sih diambil dari kata apa sih meditasi itu aslinya gitu. Ternyata diambil dari kata Latin, itu meditari, yang artinya mengukur. Oh begitu, saya baru tahu loh. Iya. Terima kasih Dokter Asto, saya baru ngerti. Meditari artinya miser itu kan mengukur. Berarti ya kata di Bunda bilang, proses meditasi sebenarnya proses mengukur apa yang ada dalam diri sendiri. Benar. Ya itu di luar saya maksudnya saya tidak paham dengan proses itu. Dan ini satu masukan bagi saya nanti kalau saya berbagi, karena saya tidak senang ngutak-ngutik
kata seperti Dr. Ras, tapi itu membantu sekali. Memang itulah yang ada dalam benak saya. Bahwa proses meditasi masuk memahami diri ini adalah mengukur sebenarnya saya tuh apa. Dan begitu ya kalau dengan energi ya pasti akan terukur, dan sesudahnya itu ukur lagi ada perubahan atau tidak. Kalau kita hanya duduk berjam-jam terus melakukan hanya sekedar duduk dan tidak ada perubahan, ya menurut saya hanya untuk duduk rileks saja tanpa ada tujuan untuk mengubah. Berarti nggak cuman sekedar relaksasi ya. Soalnya kalau orang kan ya itu kadang-kadang aku meditasi gitu. Meditasi apa? Ya pokoknya tinggal duduk hening. Bahkan ada cuman yang cerita, ini loh diajakin meditasi soul, terus dia nanya, wih lama ya? Biasanya aku kalau meditasi cuma 15 menit. Ya itu persepsi meditasinya yang harus disamakan dulu ya. Nah kalau nanti sudah memahami ini proses meditasi, ya saya sih membebaskan Bapak Ibu untuk biar ya seperti saya orang yang senang dengan pengetahuan ya. Maka saya pun akan sebelum saya mengambil suatu kesimpulan, saya akan nyobain dulu. Yang ini bagaimana? Oh, ini toh maksudnya. Yang ini, oh ini. Jadi meditasi apa aja sudah pernah saya lakukan ya. Dan akhirnya saya tahu oh kekuatan meditasi ini di sini. Oh tujuannya tuh ini aja, dapat ini ya sudah gitu ya. Tapi ternyata untuk proses meditasi soul reflection sendiri, saya sudah mencoba. Awalnya saya koreksi batin sendiri, tapi kok sulit untuk berubah ya, gitu. Bahkan saya pernah mengikuti ya dengan tuntunan. Ini yang banyak akhir-akhir ini ya. Kan banyak sekali ditawarkan ya, di YouTube atau di Zoom atau apa, dengan tuntunan. Ya memang dalam proses meditasi orang sering tidak melihat kesalahan atau kekurangan dalam diri. Apa disebut blind spot gitu. Atau tidak lihat dirinya. Ya, nggak kenal sama dirinya sendiri. Tidak kenal dirinya. Sehingga perlu tuntunan. Tapi begitu saya mengikuti atau merasakan di tuntunan ini, kok terukur tidak ada yang berubah gitu. Kenapa secara energi tidak berubah? Ya karena yang menuntun hanya sekedar mengarahkan saja, usaha itu sebenarnya ada di dalam dirinya. Ya, di dalam dirinya. Dan kembali, ternyata untuk proses berubah perlu power energi yang besar. Ya, karena saya paham dengan proses ini, maka saya mencoba untuk saya tidak bisa sendiri. Saya melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses meditasi ini, menurunkan 3 kemahakuasaan Tuhan, yaitu cahaya, cinta, dan energi Tuhan. Dan saya rasa ini sangat universal sekali ya, bukan hanya di agama A, B, C, tapi semua ada. Dan memang hanya 3 saja yang mampu, 3 kemahakuasaan Tuhan ini yang bisa selaras dengan tubuh fisik kita. Kalau Tuhan secara energi dengan manusia secara energi bisa semua mungkin. Tapi begitu menghadirkan di dalam yang ada fisik ini, maka hanya 3 itu Jadi, saja. Yang terbatas bukan Tuhan, tapi kita yang terbatas dalam menerima. Iya, mampu menghandle energi Tuhan hanya terbatas dengan 3 kekuatan aja. Cahaya Tuhan, cinta Tuhan, dan energi Tuhan. Ya, cahaya untuk proses penciptaan, cinta untuk memelihara, dan power ini, kekuatan Tuhan dengan powernya. Maka saya mulai melibatkan hal itu dengan menurunkan kualitas Tuhan ini ke dalam diri untuk dapat digunakan untuk menyelesaikan proses batin kita. Tentunya dengan tuntunan diarahkan, ditunjukkan, dan yang meditasi juga ikut mengarahkan visualnya. Toh yang tahu adalah dirinya mereka masing-masing gitu. Berarti kalau misalnya Bunda nih, misalnya meditasi kan hari Rabu.
Terus misalnya Bunda ngomong, oh ya ini ada kesedihan nih di paru-paru gitu kan. Ayo sekarang kita sama-sama lepaskan kesedihan. Terus ada orang yang bilang, aku nggak sedih kok, pokoknya aku nggak sedih. Itu berarti nggak Ya, ngalir juga. dia tidak akan mengalir ya, tidak akan terjadi proses pembersihan itu karena dia ada penolakan. Ya tidak menyadari bahwa memang di dalam dirinya tuh ada penumpukan energi itu. Tapi ketika dia menyadari dan dia mengatakan ya, memang masih ada rekaman itu dalam tubuh energi saya. Dan dengan kekuatan Tuhan itu terbersihkan, maka itu energi mengikuti pikiran loh ya. Energi sangat cerdas. Begitu dia yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan bekerja, ya itu akan bekerja. Seperti itu. Makanya kemarin kan ada yang berapa ya, 10% yang masih tidak mau membersihkan. Nggak mau melakukan apa yang terukur. Yang saya tuntunkan ternyata tidak ya istilahnya semua mau melakukan karena merasa saya tidak apa-apa gitu. Ya nggak masalah, saya kan hanya mengukurkan saja. Oke. Ya, jadi balik lagi ke masing-masing. Iya. Dan dalam proses meditasi soul reflection ini sebenarnya tantangan juga buat saya karena tidak mudah itu. Ya. Maksudnya nggak mudah tuh gimana, Mbak? Maksudnya gini, kalau saya hanya sekedar berkata-kata nuntun orang saja, itu mudah banget gitu. Tapi di sini dalam proses melibatkan kekuatan Tuhan, tentu saya harus mampu menghandle agar semua kekuatan Tuhan itu memasuki mereka yang ikut bermeditasi. Karena tentu coba logikanya, seseorang dia dalam kondisi yang marah banget atau tadi sedih banget. Ya. Dalam kondisi yang sedih banget, maka dia lagi lowbat, energinya rendah. Ya, dan sangat kotor. Nah, padahal hukum energi di sini untuk bisa menarik kekuatan Tuhan, hukumnya kan sejenis menarik sejenis. Jadi tentu kekuatan Tuhan akan sulit masuk pada orang yang sedang bermasalah ini. Disitulah saya selalu mengajak mereka-mereka untuk terhubung pada proses jiwa luhur, jiwa yang utama, yang mampu sebagai jembatan untuk proses menurunkan energi Tuhan ini. Nah itu mengarahkan proses itu tentu membutuhkan power kekuatan Tuhan yang besar. Dan saya harus mempersiapkan diri untuk proses itu semua. Sehingga banyak orang dapat teralirkan ya dalam proses itu, dan begitu energi mereka membawa mereka untuk lebih bersyukur ya, terhubung secara energi dengan Tuhan, barulah kekuatan Tuhan ini bekerja pada diri mereka, apalagi mereka yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena energi mengikuti pikiran ya. Kalau misalnya udah ada penolakan ya sulit. Ya energinya ya nggak jalan juga. Iya, bayangkan pada saat beberapa orang mengatakan, saya selalu menuntun mengatakan biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Ini sudah terhubung nih dengan jiwa luhur, apapun agama mereka, selama terhubung dengan jiwa utama ini akan membuat jembatan untuk terhubung dengan Tuhan. Begitu nurunkan. Setiap orang kan saya ajak berafirmasi untuk biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Begitu mereka mengatakan ya saja, energi Tuhan sudah mengalir. Tapi kalau dia sudah awal diajak meditasi jutek dan tidak percaya, walaupun ikut, ya itu kalau apalagi penolakannya keras ya energi tidak mengalir. Tapi kalau ya lama-lama mungkin mengikuti kok, oh iya benar, logikanya jalan ya mungkin bisa tertanam. Mungkin sebenarnya jawaban juga ya Mas, saya banyak yang nanya itu kan, saya ngerasa nih meditasi nyaman gini, tapi tak ajakin kakak, adik, suami, istri atau ibu atau siapapun, kok mereka nggak mau ya, kayak gitu jangan dipaksa ya Bunda. Ya karena
ini lagi, kenapa orang nggak mau? Mereka tidak paham manfaat dari proses meditasi ini. Satu. Dan mereka sudah sering mungkin kecewa dengan beberapa bentuk meditasi yang di luar. Ya kan yang ditawarkan banyak nih, apalagi iming-iming begini. Ya itu kembali pada mereka. Ya kemudian kadangkala orang berpikir meditasi itu lama, nggak boleh bergerak, capek. Ya padahal saya selalu kalau ada bertanya, meditasi soul reflection ini boleh bergerak? Oh boleh. Sambil tiduran? Boleh. Duduk di kursi? Boleh. Bersila? Ya, bersila boleh. Ada yang bilang, Bunda saya sambil nyupir, sambil dengerin bisa. Kalau memang kita bisa fokus ya boleh. Tapi ya, tapi hati-hati. Nah, itu perlu berlatih. Dan jangan majemin mata ya, terutama ya. Kalau lagi nyupir meditasi majemin mata jangan. Iya jangan. Tapi kalau di rumah gitu semakin kita bisa pejamkan mata kan fokusnya lebih dalam ke dalam diri. Nah, karena fokus kita bukan pada fisik, tapi kesadaran kita, ya mendengarkannya itu ya bisa sambil rileks. Maksudnya, aduh gatel, garuk-garuk dikit ya enggak masalah. Yang penting kita bisa mengikuti prosesnya, kemana tujuan dari proses pikiran dan rasa yang kita tujukan untuk proses pembersihannya. Oke. Nah, satu lagi. Dengan kita, tadi Bunda bilang bahwa prosesnya adalah proses menyelesaikan kekotoran batin. Habis ini kita mulai nih. Udah ada radiasi pertanyaan kapan? Iya, itu saya sudah lihat. Iya, cuman ini ada satu pertanyaan lagi sih. Tadi kan Bunda udah bilang menyelesaikan kekotoran batin. Sehubungan secara langsung ke karma reinkarnasi. Ada nggak? Ada banget. Bangetnya tuh gimana? Banget banget. Kalau kita banget terus sampai besok nggak selesai. Iya biar nggak serius gitu loh. Saya kalau diajak serius malah pusing. Oke, begini. Karma, reinkarnasi, meditasi, soul reflection. Ada hubungannya? Ada banget ya. Pada saat saya mengajak Bapak Ibu mengenali diri kita. Ada marah nih, saya lagi marah ya, lagi benci, dendam banget sama orang. Dendam marahnya itu karena apa? Karena karma kan? Ya kan? Reaksi kita terhadap sesuatu yang datang. Ya, jadi prosesnya ada yang ngalamun. Ya, jadi proses sebenarnya meditasi ini adalah untuk penyelesaian karma tadi. Ada emosi yang muncul, kita ajak meditasi. Oke, sadari emosi, ya, minta maaf, memaafkan. Sebenarnya proses ini adalah untuk proses penyelesaian dari karma dan reinkarnasi yang dia terima. Bagaimana dia menyikapi hasil dari buah karma itu dengan lebih bijaksana, tidak membentuk karma baru yang lebih buruk. Ini ada satu pertanyaan nih dari Ayu Koem. Bunda, untuk meditasi online bayar berapa? Kayaknya kita kita tidak charge dalam meditasi. Itu adalah proses sukarela dan berkesadaran ya. Tapi saya sangat bersyukur karena banyak yang berdonasi untuk meditasi online, karena kita paham dalam proses tuntunan itu ada energi ya, proses energi yang mengalir, dan dengan adanya donasi tentu barter energinya akan setara dengan proses pembersihannya. Ya, dan itu pun kami berkati setiap meditasi. Ya, dari yang masuk ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih maupun ke meditasi online. Ya, seperti Bapak Ibu lihat ya, kita bisa gara-gara proses meditasi online ada yang berdonasi, ya kita bisa melengkapi alat-alat dan mulai lebih bisa
Mungkin stream juga. coba ya. lihat kalau mau yang pertama kali bikin Itu online masih meditation. itu masih sederhana banget. Musiknya pakai MP3 player, deketin, jauhin. Ya, terima Gitu. kasih untuk Ya, semua terima yang sudah kasih semua donasi. yang sudah berdonasi dan kita bisa bertumbuh ya. Kita paham dengan hukum karma. Tentu Bapak Ibu sudah dengan niat yang tulus berdonasi itu untuk supaya acara ini dapat terus bertumbuh dan membantu banyak orang ya. Dan tentunya dalam proses ini juga kami juga sadar diri bahwa ini adalah salah satu hal yang positif yang kita bisa bagikan untuk banyak orang. Ya, mudah-mudahan dengan ini pun kesadaran manusia dapat menjadi lebih baik. Nah, ini saya dari tadi merinding. Ini adalah salah satu proses Bapak Ibu menanam di tempat yang subur. Ya, karena kita pakainya ya nggak macam-macam. Kita Iya. pakainya untuk proses lebih Lebih banyak baik. mengajak orang untuk kenal dengan dirinya Iya, dan benar. memperbaiki diri. Itu satu proses yang luar biasa. Nanti sewaktu-waktu kita belajar ya, menanam di tempat yang tepat atau tempat yang subur. Masuk list materi, Bun. Iya. Oke, ini saya pertanyaan berikutnya sih, saya pengennya gini, Bun. Meditasinya ini kan satu nih. Cuman pengalaman orang-orang dalam proses meditasi itu beda-beda banget. Padahal meditasinya satu. Ini kayak ada satu nih. Ini komen udah dari tadi sih, dari awal-awal. Mudah-mudahan masih mengikuti sampai sekarang dari Putu 99. Putu 99 mana ya? Sabar ya. Putu 99. Malam Bunda, saya mau tanya, atas izin Tuhan dan tuntunan para leluhur, saya bisa merasakan energi di sekeliling saya. Apa yang menyebabkan kelelahan yang sangat luar biasa setelah mengikuti meditasi? Ada meditasi yang mana? Karena bertanyanya di sini kemungkinan besar. Ini mungkin perlu diklarifikasi juga nih, meditasi yang mana. Tapi ada juga yang emang masuk sebelum-sebelumnya bilang, oh saya habis meditasi, ikut meditasinya Bunda rasanya kayak capek banget. Itu kenapa, Bu? Iya. Pada saat kita melakukan meditasi, karena saya harus ngukur dulu ya yang bertanya ini meditasi yang mana. Apakah itu berhubungan dengan meditasi soul reflection ya, atau pengalaman meditasi yang lainnya, kan gitu. Kemudian banyak meditasi yang ditawarkan. Tadi sudah jelas ya. Ada yang macam-macam dah. Sekarang saya fokusnya ke soul reflection. Pada saat menghadirkan kekuatan Tuhan, sebenarnya banyak orang yang merasa kepalanya berat. Nah, itu sering tuh. Ya, kepalanya seperti ada semut, banyak gerinjing-gerinjing. Padahal waktu dibersihin nggak ada semut kan? Ya, terus sakit-sakit. Kenapa? Karena itu wajar dalam proses meditasi dengan energi, karena ini kan proses pembersihan, peluruhan ya. Pada saat orang menderita sakit, kenapa terjadi sakit? Karena banyak penumpukan energi yang negatif di tempat tersebut. Nah, sorry Bun, ini Putu 99 udah bilang meditasi online Bunda. Ya, ini kan jadi kalau saya terukur dari Putu 99 ini, pada saat awal sebelum mengikuti meditasi ini, ya maaf jadi ukur-ukurin nggak apa-apa ya. Mungkin ini nggak tahu Pak atau Bu ya, bisa minta izin dulu kita, boleh nggak diukur-ukurin? Oh iya dah, nggak jadi deh kalau gitu. Kalau nggak diizinin nggak apa-apa sih. Ya karena kalau ini kan bisa menjawab, tapi kalau nggak mau secara umum kita bahas ya, saya tidak akan membahas sampai di sana. Saya hanya ingin membuktikan aja prosesnya, dan rasanya ini kan belum terlalu sudah boleh. Sudah boleh, ya. Oke, terima kasih ya. Nah, awal sebelum proses mengikuti meditasi ini, soul reflection ini, saya mendapat penumpukan energi kotor ya, energi psikis di dalam diri itu 0 kalau 10 itu dengan tingkat penumpukan yang terbesar ya, paling besar, paling banyak ya.
itu ada 7 poin. Berarti itu udah cukup banyak ya. Dan pendaman ini tidak terselesaikan di dalam diri. Walaupun mungkin pada saat itu rasanya baik-baik aja. Baik-baik saja. Banyak orang yang gini, saya tuh apalagi setelah ikut Soul Matter ya, saya tuh mau ikut tuh baik-baik saja. Saya rasa hidup saya baik-baik saja. Tapi begitu sudah masuk Soul Matter, baru dia tahu, wah ternyata saya tidak baik-baik saja. Banyak sekali yang saya bawa dalam diri saya yang harus saya rilis atau saya bersihkan. Nah ini 7 poin. Begitu energi ini masuk ya, sekali bermeditasi, kekotoran batin ini kan berkurang ini. Ya walaupun tidak langsung gratis. Kenapa? Proses tentunya ketika masih kotor, kemampuan untuk menarik energi Tuhan, menurunkan, memasuki itu tidak sebesar kalau seseorang sudah mulai bersih. Ya kapasitas orang yang punya energi kotor misalkan 2 poin dengan 7 poin untuk turunnya energi Tuhan memasuki tubuhnya tentu lebih mudah yang 2 poin kan? Ya, karena kesejenisannya lebih banyak dibanding yang 7 poin. Maka tadi inilah yang saya bilang tidak mudah menurunkan kekuatan Tuhan untuk memasuki banyak orang ini dengan kapasitas yang berbeda-beda. Kalau misalnya kebetulan orangnya ya udah bersih-bersih aja, begitu masuk datang rasanya nyaman, rileks. Karena banyaknya kekotoran, pendaman rasa, emosi dan semuanya ada di dalam. Maka ketika energi Tuhan membersihkan, akan terjadi efek membuka. Energi itu mulai terbuka. Ya, energi yang kotor ini kan menutup. Jadi banyak dibilang blok-blok energi, menghambat proses cakra-cakra. Ya, begitu dia terbersihkan, beberapa orang merasa ada yang peka ya, dia bilang kok sakit ya. Tapi setelah beberapa hari fisik ini kan mengikuti, dia akan baru merasa nyaman. Tapi beberapa mengatakan begitu habis meditasi karena bebannya sudah bersih, dia akan merasa rileks sekali. Ya, jadi reaksi orang berbeda-beda. Tapi kalau dari ini saya melihat ya perlu beberapa kali untuk proses bermeditasi dan coba untuk proses penerimaan lebih dalam sehingga selesai bermeditasi akan jauh lebih nyaman. Karena ada juga beberapa yang mungkin nggak ngomongin Mbak Putu ya, cuman ada banyak juga yang bilang, oh saya baru ikut meditasi langsung rasanya nggak nyaman, habis itu saya berhenti udah. Iya, ada yang begitu. Saya nggak mau lagi karena saya nggak mau. Ada lagi, Bapak Ibu kan tidak tahu dengan 5 lapisan tubuh yang kotor karena ada makhluk yang lain di sana. Begitu diturunkan energi Tuhan, kan bingung di dalam. Kayak cacing kepanasan. Kayak cacing kepanasan. Padahal energi Tuhan itu akhirnya membuat mereka keluar dari aura kita. Ya banyak kasus. Tapi saya kembali melihat inilah kelayakan bagi mereka. Hukum di alam ini adalah sejenis menarik sejenis. Kalau mereka memang telah dilayakkan oleh Tuhan untuk proses pembersihan dan menjadi lebih baik, maka ada saja jalan yang terjadi. Entah dikasih tahu teman untuk ikut meditasi, entah nggak sengaja buka YouTube ada meditasi, pasti ada jalannya. Karena hanya karma baik yang menolong seseorang untuk proses sampai menuju jalan Tuhan. Ya, dan tentunya saya juga merasa banyak orang yang tergoda. Jangan lama sekali, nggak usah ikut yang pendek aja. Ya nggak apa-apa, itu pilihan kembali. Sekali lagi kan nggak ada yang paling baik ya. Maksudnya paling baik yang ini kayak di buku Soul Reflection ya, ada yang bilang kita tidak bisa menyenangkan semua orang karena tujuannya tiap orang beda-beda. Tujuan tiap meditasi beda-beda. Pilihlah yang emang sesuai. Daripada kita melakukan meditasi tapi penolakan yang tadi. Saya rasa ya tidak akan mendapat manfaat, malah isinya tambah jengkel aja. Mending nggak usah saja bermeditasi kan gitu. Karena proses meditasi ini membuat proses kita penuh cinta dan penuh kedamaian. Nah, kalau ini sekarang pertanyaan dari yang sudah
meditator, udah sering meditasi sama kita. Soma Chandradana, dekat-dekat putus 99 yang tadi. Izin bertanya Bunda, gimana hubungan meditasi soul yang berbeda dengan meditasi lainnya yang dimana menghadirkan kekuatan Tuhan dengan sistem energi dalam tubuh manusia seperti cakra-cakra dalam tubuh manusia? Satu bahasan sendiri tuh. Iya, memang dalam proses meditasi soul, memang ini yang sebenarnya kita terangkan dalam workshop ya. Makanya banyak orang yang tidak masa gitu aja gitu ya, gitu aja kok bisa, nggak mungkin, dan banyak lagi. Tapi begitu mereka mengikuti dulu disebut workshop soul reflection, ya kita mengajak mereka untuk paham bahwa meditasi ini dengan proses bla 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 banyak hal ya, berhubungan dengan cakra-cakra, jelas lah. Kalau sudah berhubungan dengan energi, pasti akan menyentuh bagian dari sumber-sumber generator energi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau nggak cakra, meridian. Berhubungan dengan cakra, berhubungan dengan meridian, berhubungan dengan kundalini, itu sudah pasti hukumnya. Nah, proses pembersihan dalam cakra, meridian, dan kundalini ini butuh power energi. Dan kalau manusia sendiri ya sampai kapan, mau berapa kali reinkarnasi. Tapi begitu ada kesadaran melibatkan sang sumber ya untuk proses ini, ya kekuatan Tuhan ini akan sangat membantu proses diri kita. Ya, di situ. Oke. Ini ada komen-komennya unik-unik pun. Ada yang bilang ketagihan meditasi, Mbak Sepsina Reski. Bunda, meditasi itu bikin ketagihan ya, Bun? Kalau belum meditasi rasanya kok kayak ada yang kurang ya? Iya, bagi saya juga seperti itu. Tadi ada yang saya sedikit melirik itu. Karena anunya di sini. Ada yang bilang, proses meditasi itu bagaimana dengan kebersihan ini, meditasi dengan kebersihan jiwa. Kemudian ini kebersihan tubuh fisik. Bentar, itu tadi siapa ya, saya enggak. Nah, padahal kalau saya begitu melek, saya langsung meditasi. Saya enggak mikirin saya harus bersih-bersih secara berfisik dulu. Kan ada orang mau sembahyang harus bersih-bersih dulu gitu ya. Tahapannya, ritualnya banyak. Kalau saya ya proses saya terhubung dengan Tuhan ya dalam kondisi apa adanya. Yang penting kesadaran saya terbersihkan. Ya maksudnya begitu buka mata, yang saya lakukan adalah terhubung dulu ya dengan kekuatan Tuhan. Ya ini ada diterangkan di workshop, menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri. Itu yang pertama, karena saya harus bersyukur dulu. Pagi ini saya bisa ya melakukan banyak hal dan bersyukur, dan setelah itu saya memurnikan diri. Ya, kenapa? Karena bangun tidur itu tubuh energi kita kan tidak diam. Tubuh fisik kita tidur, tapi energi kita kan masih tentu ada terkontaminasi, siapa tahu bisa jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kita membersihkan dulu kekotoran-kekotoran energi kita dan mensucikan kembali. Ya, dari proses itu baru kita bisa meradiasikan cinta pada semua orang. Dan itu menjadi suatu kebutuhan. Kalau kurang, kalau belum tuh belum jangkep rasanya. Karena kita tidak dipenuhi dengan kekuatan Tuhan dari awal. Kayak lowbat gitu ya. Kayak lowbat, karena disinilah proses kita ngecas energi yang menghadirkan kekuatan Tuhan dengan dalam proses meditasi soul reflection. Berbeda dengan proses sembahyangnya. Sembahyang tuh sembah kepada yang gitu ya. Kita yang menuju kepada Tuhan, padahal kita tuh powernya rendah, sulit sekali ya. Tapi kalau kita menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam diri, kalau kita bisa bersih hati, kita akan menyadari betapa Tuhan tuh sangat mencintai diri kita. Nah, biasanya setelah meditasi baru kita melakukan sembahyang sehingga terkoneksinya lebih kuat lagi secara energi karena batin kita sudah bersih. Jadi saya sering menyarankan meditasi dulu, terhubung dulu, bersih-bersih batin dulu, bersih-bersih kolbu dulu sebelum sholat, sebelum sembahyang. Nanti sembahyangnya akan jauh lebih khusyuk. Ya, karena kita sudah terhubung dengan kekuatan Tuhan.
Iya, itu memang prosesnya seperti itu ya. Ini ada pertanyaan tadi kita ngomongin tentang proses rasa nggak nyaman. Ini ada Gede Sugadana. Tanya, Bunda pernah ajak meditasi online, istrinya perutnya tuh langsung mual-mual. Sampai saat ini belum mau lagi diajak padahal dia sakit. Itu berarti kan kayak tadi ya. Ada proses pengurasan, proses pembersihan yang sensasi pada saat itu mungkin rasanya nggak nyaman, tapi kalau dilanjutkan nanti pelan-pelan akan merasa lebih nyaman. Ada kata nyuling, kayak bukan nama asli ya. Setelah saya bermeditasi, saya sering merasakan emosi yang saya rasa itu bukan dari diri saya, Bunda. Pertanyaan, apakah energi emosi seseorang bisa berpengaruh terhadap kita? Ya, kalau kita, ya ini balik lagi, nanti kalau ikut workshop Soul Matter baru kita tahu apakah itu bagian dari diri kita atau bagian dari kontaminasi orang lain. Dan di sini ada memang meditasi soul reflection yang saya tawarkan itu temanya beda-beda, tidak melulu yang begitu saja. Karena proses hidup itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Yang ini bersihkan yang ini, nanti yang ini banyak. Kan banyak sekali pendaman di dalam diri kita. Nah, saya ingin mengurai satu persatu. Ya, jadi bisa terus sensasi setiap orang berbeda. Tapi semuanya menuju ke sesuatu ini. Sesuatu ini adalah proses kebersihan batin. Sebenarnya proses meditasi soul reflection ini proses healing ya. Proses penyembuhan. Setidaknya penyembuhan secara psikis, penyembuhan secara spiritual, spirit ya, karena kalau ada yang nempel-nempel negatif, kita tidak tahu kontaminasi. Tadi ada yang nanya, ada makhluk yang lain gimana? Iya bisa aja, makanya hadirkan kekuatan Tuhan supaya makhluk yang lain itu tidak mengganggu diri kita. Bisa juga untuk proses healing fisiknya supaya kita lebih sehat seperti kemarin. Ya, kalau misalnya marah, cemas itu kan psikisnya. Fisiknya ya kemarin sirkulasi energinya, pendaman dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya meditasi soul reflection itu untuk membersihkan 5 bagian tubuh kita. Sebenarnya saya udah pengen nyudahin untuk proses ngomongin tentang energinya ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih menarik. Cuman ada satu pertanyaan yang sepertinya agak sulit untuk dilewatkan. Ini dari KANW Pratnyawati. Izin bertanya, Bunda, apakah bisa seseorang terhubung langsung dengan Tuhan tanpa harus dengan jiwa luhur? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebenarnya untung juga nggak bisa ya, Bun? Iya. Ini yang sering jadi masalah. Ada yang orang saya bilang, saya tidak perlu meditasi, saya kan sudah bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Oke. Tapi begitu terukur secara energi, tidak ada tuh energi Tuhan di dalam dirinya. Saya tidak perlu terhubung sama itu karena saya tidak membutuhkan. Saya langsung terhubung dengan jiwa saya yang lebih suci. Terukur? Tidak juga. Jadi ya, kenapa mereka baru merasa? Karena tidak ada alat pengukurannya. Kalau kita tahu, yang ini benar meditasi, energi Tuhan di dalam diri sekian, tingkat kesuciannya sekian. Ini cuma membual, kata-katanya saja indah, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan dalam dirinya. Ya, sesungguhnya manusia tidak bisa terhubung secara langsung dengan Tuhan. Karena power energi Tuhan sangat besar. Jadi dibutuhkanlah jiwa-jiwa yang kita sebut dengan jiwa luhur atau bagian dari jiwa yang utama yang menjembatani antara proses Tuhan dengan manusia, yaitu jiwa yang mampu sebagai perantara sabda Tuhan. Ya, bukankah semua agama itu bagian dari turunnya sabda Tuhan yang dibagikan pada banyak orang? Nah, jiwa utama ini itu bukan manusia biasa. Jadi kenapa kita sebut dengan jiwa luhur? Genetiknya sudah berbeda. Ya, kemampuannya juga berbeda. Karena beliaulah yang dipilih oleh Tuhan untuk punya tugas ya, membawa kesadaran manusia untuk bertumbuh.
Jadi kenapa? Kita harus menyadari bahwa jiwa luhur ini tidak hanya secara teori saja mengenalkan kekuatan Tuhan pada manusia ini, tapi beliau juga menjembatani secara energi untuk manusia itu bisa merasakan betapa Tuhan itu mencintai mereka. Kita ini, ya, kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Kita bilang Tuhan tidak adil lah, Tuhan pilih kasih lah, nggak ada Tuhan lah. Padahal semua proses alam ini beliau benar-benar memenuhi setiap proses kehidupan ini. Maka dengan kita paham dengan proses energi ini, kita bisa mengetahui kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Itu. Jadi ya tetap saya katakan tidak bisa. Nah, seandainya ya saya juga mengenal salah satu proses yang disebut keguruan, ya. Paling tidak ya tidak untuk terhubung dengan Tuhan itu kan banyak jalur nih. Banyak jalur kita mendapat dari siapa. Ada beberapa ajaran yang mengatakan bayangkan aja guru yang membuat kamu tercerahkan. Karena lewat guru ini yang beliau mendapat pencerahan ini tentu asalnya juga dari Tuhan gitu. Tapi itu proses yang sangat lama melalui beberapa kesadaran-kesadaran yang belum sepenuhnya sebagai jiwa luhur. Kalau kita sudah mengenal sosok jiwa luhur ini, ya, alangkah baiknya ya langsung saja lewat beliau menuju Tuhan. Toh beliau juga dilahirkan terus. Berarti, cuma kita yang tidak mengenalinya. Berarti memang balik lagi kalau kita langsung nggak akan bisa. Nah, ini pertanyaan lagi nih, Bun. Seru-seru sekali pertanyaannya. Dari Pak Beni Chandra. Pak Beni Chandra udah ikut berkali-kali pas ini. Mana tadi ya? Selamat malam Bunda. Mohon izin bertanya, apa kita bisa terhubung dengan kekuatan Tuhan setiap saat, setiap detik tanpa melalui meditasi? Setiap saat, setiap detik tanpa melalui meditasi saja? Bisa, Pak. Caranya? Caranya bahagia 10. Cara bahagia 10? Ikut workshop. Ya itu bukan satu proses yang bisa dijelasin via online. Nanti panjang banget itu. Ya bisa. Dari sini kita berlatih dulu tahapannya. Ya tidak bisa langsung itu secara instan langsung. Ya cukup dulu pahami. Ya butuh waktu untuk meditasi. Ya untuk meditasi terhubung. Tapi kalau kita sudah terlatih, ya setiap saat kita akan terus terhubung dengan kekuatan Tuhan asal kita menjaga kebersihan hati. Ini kunci utama. Ya, banyak orang tidak melihat itu. Mereka hanya berpikir ritualnya yang membuat mereka terhubung dengan Tuhan. Tidak. Ya, ritual dilakukan tapi kebersihan hati tidak, energinya tidak bisa masuk. Ya, mereka baru merasa sudah terhubung. Maka alangkah baiknya apabila ritual itu digabungkan. Ritual itu kan fisik, ya. Kebersihan batin itu adalah energinya. Maka gabungkan dua konsep ini untuk proses bakti kita kepada Tuhan. Ya, secara berfisik kita melakukan sesuai dengan ritualnya, secara energi ya bersihkan batinnya. Kebersihan batin nomor 1 karena ini yang menentukan proses keterhubungan dengan Tuhan. Makanya nggak salah ada orang yang mengatakan ya sudah, yang penting saya menata diri saya berpikir positif, apapun ini yang penting masalah keterhubungan dengan Tuhan itu kan masalah personal saya dan Tuhan. Itu bukan yang nampak di permukaan kelihatannya, tapi di dalamnya tidak benar-benar terhubung secara energi. Jadi harus seimbang antara lahir sama batin. Iya, Kalau kita cuma lahir aja tidak akan, prosesnya akan lama. Kita kan maunya banyak orang pingin instan ya. Kalau instan cepat ya, bukan instan ya cepat ya, seimbangkan lahir dan batin gitu. Oke Bun, ini nggak terasa waktunya udah 1 jam lebih ya. Pertanyaan terakhir deh Bun. Ini dari Ketut
dari Satriawe. Bunda, apa semua orang bisa melakukan meditasi? Gimana dengan anak-anak yang belum bisa fokus? Apakah mereka gimana agar mereka bisa meditasi? Ya, sebenarnya kan tetap proses meditasi itu apapun itu bentuknya, segala sesuatu membutuhkan proses edukasi dulu sebelum melakukan. Ya, perlu pemahaman dulu sebelum actionnya. Nah, saya menangani banyak anak-anak ya, karena kita memang action kita banyak ke sekolah-sekolah, mengedukasi mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Dan buktinya ya bisa aja mereka paham dengan proses meditasi. Cuma ya kita sesuaikan dengan proses kesadaran mereka. Yang paling sederhana saja bersyukur, minta maaf, memaafkan. Bahkan kita punya untuk meditasi setiap hari anak-anak sebelum sekolah itu diterapkan di sekolah pun anak-anak pun melakukan dengan kesadaran ya, proses batinnya menjadi lebih baik dan karakter mereka pun berubah menjadi lebih baik. Ya, ini sudah terbukti dan ada sekolah yang tadinya ya katakanlah kurang di sana ya, karena anak-anaknya nakal-nakal dan wah kok gurunya kewalahan. Kita terapkan meditasi ini ke mereka setiap hari Jumat ya, kalau nggak salah sekarang biasanya Sabtu, sekarang pindah. Mereka terus diberikan meditasi dan akhirnya berubahnya luar biasa. Sekolah ini menjadi sekolah unggulan dan kemudian anak-anaknya sangat berprestasi. Perubahannya drastis sekali. Ya, jadi anak-anak pun bisa diajak untuk bermeditasi, tolong edukasinya terlebih dahulu. Sejatinya mereka pun dapat merasakan proses ini ya, sampai ya kita tahu banyak sekali anak-anak yang ketika kita bimbing meditasi mereka akan terharu dan menangis ya, menyadari kesalahannya dan proses memaafkan, meminta maaf dapat dilakukan dan mereka tidak menyimpan, memendam lagi hal-hal negatif dalam dirinya. Ya, tuh jadi semuanya sebenarnya bisa untuk semua orang ya. Cuman ya mungkin kalau misalnya meditasi untuk anak-anak ya disesuaikan dan perlu edukasi. Yang menarik ada satu pun dari Purwani Hunga. Malam Bunda, terima kasih Bunda. Dengan saya mengikuti online soul reflection dan meditasi, saya sekarang jauh lebih sehat hingga sekarang tidak lagi sakit punggung. Biasanya setelah nyupir 2 jam pasti punggung sakit dan ini kondisi udah berjalan bertahun-tahun. Iya, ya selamat ya. Bisa terbebas dari ya paling enggak menjadi lebih baik ya, karena memang penumpukan tadinya ya, penumpukan psikis ya itu ada di bagian tulang belakang di cakra solar plexus, tapi begitu rutin ya pendaman terbersihkan maka jalur energi meridian juga mengalir dengan baik sehingga tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Ini yang saya sebut dengan penumpukan atau blok energi yang menghambat proses sirkulasi energi. Sesungguhnya orang itu menjadi sehat kalau energi bersirkulasi dengan baik. Sayangnya sirkulasi energi tidak berlangsung dengan baik di cakra maupun meridian karena ada pendaman energi psikis ya, cemas, takut ya, dan banyak hal, stres yang menumpuk sehingga membuat energi itu tersumbat. Maka timbullah penyakit. Organ tidak terpenuhi secara energi ya. Suplai energi menuju organ terhambat sehingga organ itu juga menjadi sakit. Maka dengan proses soul reflection itu sebenarnya ya kita membersihkan psikis-psikis yang kita miliki sehingga tidak ada lagi blok-blok ya yang energi yang menyumbat di cakra maupun meridian tubuh kita dan kita akan semakin sehat. Ya, itu ya udah ada sharing ya seperti itu ya. Iya, tadi ada satu nih, saya juga kok ada yang nanya ya, bagaimana dengan
musik soul. Oh iya. Ya, Siapa ya tadi ya? tadi Tadi ada ada Dokter ya. Rudi sempat nanya apa sih di balik proses musik soul itu seperti apa. Terus saya lupa juga nih. Nih dari Gracia Arcelina. Bunda pertama tertarik dengan meditasi Bunda itu musiknya Bunda. Baru diputar sedikit rasanya benar-benar luar biasa. Saya nggak ngerti rasa luar biasa tuh kayak gimana ya. Ada sedih, haru dan lain-lain. Iya. Apa memang musiknya juga dipilih melalui proses khusus? Iya, terima kasih sudah bertanya. Tadi juga saya sempat ngelirik ya, proses meditasi soul kita sebut dengan super soul ya. Musiknya ini memang ada suatu cerita yang cukup unik gitu. Karena kita menggunakan soul meter untuk mengukur. Banyak orang yang ingin membuatkan meditasi. Kalau dulu saya mengajar meditasi, saya menggunakan yang sudah ada ya, ambil di sini. Tapi kan lama-lama nggak bisa seperti itu dong. Ya, itu sudah mereka miliki dan saya mulai memikirkan bahwa kita harus punya musik sendiri. Dan kriteria musik ini semua terukur dengan soul meter, siapa yang membuat ya. Saya ingat banget ya kan, makanya kita sama-sama nggak ngerti musik. Kita sama-sama nggak ngerti musik. Cuman dapat soul meternya harus sama Pak White ya. Pak siapa ya namanya? Pak Maaf, Tili sama almarhum ya. Pak John ya kita sebut John White, beliau ya. Karena sekarang sudah almarhum, mudah-mudahan sang jiwa menuju cahaya. Saya berterima kasih pada beliau. Kita tidak tahu musik, terus datang ke sana pokoknya karena ukuran soul meter beliau yang bisa membuat, ya kita datang aja. Padahal banyak juga yang lain menawarkan, tapi soul meternya enggak. Terus kita ke sana mau bikin apa? Musik meditasi kan gitu. Yang gimana? Yang gimana? Nggak ngerti. Sampelnya yang kayak apa? Pokoknya saya ingat banget waktu prosesnya awalnya kan diukur dulu alat musiknya apa yang dipakai, ukur dapat ada pakai alatnya ini aja. Udah gitu berapa kali tes sound. Saya kebetulan pada saat itu sebagai translator karena beliau bukan orang Indonesia. Saya mentranslate Bunda dan tim untuk tim soul. Terus waktu dengerin tiba-tiba Dok tolong dong translatein. Oh iya, saya translate. Enggak, ini musiknya kurang karena harusnya pada saat itu musiknya itu berputar, mengembang dan mekar gitu. Saya cuma mikir musik berputar, mengembang, mekar maksudnya gimana gitu. Tapi ya mungkin beliau terpilih juga karena beliau mengerti apa yang kita omongin. Dia bisa menerjemahkan. Nah, mungkin waktu itu juga katanya nggak tahu musik, tapi disuruh yang ini dihilangin, instrumen yang ini, jadi hanya yang ini, tambahkan itu. Katanya nggak mau musik. Kan ya. Ada yang ini kan, musiknya udah dibuatin, kita bilang, nih kurang, ini harusnya gini. Terus dia sempat ngotot kan, enggak ini yang bagus, cuman akhirnya ya pokoknya dicoba aja dulu. Begitu dicoba, iya ternyata lebih bagus. Dia aja terkejut ya. Ya itu prosesnya. Tapi apapun itu kita selalu menggunakan soul meter untuk memilih ya aransemennya bagaimana, dirubah di mana, ini powernya di mana, bagaimana. Dan itu memang butuh proses yang cukup panjang karena berkali-kali kita dengarkan. Memang intinya adalah proses energinya. Ya, saya bersyukur Pak Tilik membantu, kemudian almarhum Pak John yang sangat luar biasa mampu menerjemahkan apa yang saya butuhkan. Dan itu sekarang pun musik ini benar-benar membantu ya, energi mengalir, apalagi ketika menghadirkan kekuatan Tuhan. Toh soul meter adalah juga menunjukkan kepada siapa saya harus membuat ya, Tuhan kehendak Tuhan mengarahkan kemana, membuat bagaimana prosesnya. Toh itu bukan saya secara personal, tapi saya melibatkan kekuatan Tuhan. Saya bertanya, Tuhan apanya yang dikurang? Ya Tuhan kan maha tahu, maha pintar segalanya. Jadi di balik semua saya tidak tahu apa-apa dengan musik, tapi ternyata dengan tuntunan Tuhan musik ini menjadi musik yang luar biasa untuk kami.
Dan pesan beliau juga terakhir kan ya beliau minta untuk musik ini supaya digunakan untuk kita dalam proses bermeditasi juga. Iya. Jadi mohon maaf untuk banyak banget yang message ke saya juga, boleh nggak minta audionya aja. Nah karena pesan beliau seperti itu, kita juga nggak akhirnya tidak bisa untuk memberikan hanya audionya saja. Iya, itu memang tidak. Ya, kita hanya mengikuti soul matter. Pernah ada kejadian seseorang teman yang meminta, tapi kemudian ada hal buruk dengan proses itu sehingga kita tidak lagi berani membagikan musik itu sembarangan, kecuali ya hanya pada saat saya menuntun proses meditasi. Dan ada banyak sekali pertanyaan ini, kalau dilanjutkan mungkin kita bisa selesai besok pagi Bunda. Tapi untuk kayak seperti ini, karma, reinkarnasi, dan meditasi sepertinya sudah cukup jelas bahwa proses meditasi adalah bagian dari action untuk membersihkan kekotoran batin, yang dimana itu akan sangat berpengaruh dalam proses menyelesaikan karma kita yang dulu kita buat, baik di reinkarnasi yang ini maupun reinkarnasi sebelumnya. Iya, betul. Ada quote penutup? Iya, sebenarnya banyak hal yang ditawarkan di luar. Ya, dan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan. Semua bebas-bebas saja. Tapi ternyata di balik bebasnya sesuatu, ada karma yang menentukan apakah saya akan bertemu dengan hal ini, hal itu, ya. Tentu semua terpetakan sesuai dengan karma masing-masing. Oleh karena itu, walaupun kita paham meditasi soul reflection ini membuat kita menjadi lebih baik, jangan memaksakan kehendak untuk orang lain mengikuti proses meditasi kita, meditasi soul reflection. Tapi bertahap, berikan mereka edukasi terlebih dahulu, sehingga mereka dengan keikhlasan hati mengikuti, dan akhirnya mereka akan mendapat manfaat dalam proses ini. Karena sesuatu yang dipaksakan tentu tidak baik. Nah, apabila kita sangat ingin, tapi apa yang kita inginkan tidak tercapai, karena ada yang bilang, saya ingin keluarga saya ikut, tapi susah banget. Padahal mama sakit, seandainya ikut kan akan baik. Ya, berarti belum jatuh karma mereka untuk proses ini. Bersabarlah. Ada saatnya nanti jalan Tuhan membawa kesadaran mereka bertumbuh menjadi lebih baik. Lakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran, termasuk meditasi online yang kita bagikan setiap hari Rabu. Besok ya? Besok. Oke, mungkin itu. Terima kasih Bunda yang udah sharing. Waktunya udah 1,5 jam lebih. Nggak berasa. Nggak berasa ya. Banyak yang bilang masih kurang. Iya. Ya, besok lah. Besok ketemu Selasa lagi, tenang, depan. besok ketemu. Besok juga ketemu. Iya, besok meditasi. Tapi kan pembahasan meditasi tidak bisa sepanjang ini. Jadi kita sudah menyiapkan waktu, tim kru, tim soul juga sudah sepakat nih. Oke dah, kalau memang kebutuhannya harus tayang setiap minggu secara live ya. Oke. Kita sibuk, tapi ya seperti kita menyiapkan waktu untuk Bapak Ibu sendiri semuanya, dan Bapak Ibu juga menyiapkan waktu untuk belajar bersama. Mari bertumbuh bersama Tuhan, kita pasti bisa. Ya, terima kasih Bunda. Kalau dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, karena ya semakin banyak yang mendapatkan proses ini, semakin banyak juga yang belajar. Mungkin itu aja, sampai ketemu di besok. Ya. Besok meditasi. Sampai ketemu besok. Mengingatkan lagi, setiap hari Rabu kami ada online meditation. Setiap hari Selasa kita juga ada proses live
karma dan mungkin itu aja. Terima Ya, kasih terima semuanya. kasih. Sampai Sampai ketemu berikutnya. sampai ketemu lagi.